Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Putri dengan NPM 240621190022. Di sini saya akan menjelaskan URP yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas metodologi penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ijudin MSI. Implementasi e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di masa pandemi, penelitian di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. 1. Latar belakang masalah. Menurut Ahmad Izan, pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan manusia, karena dengan pendidikanlah manusia akan eksis dan berjaya di muka bumi ini. Untuk itu, dalam pandangan Malik Fajar, masalah pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan. Karena itu, menyangkut persoalan manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitrahnya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Belajar merupakan proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Keadaan saat ini, di mana dunia sedang mengalami pandemi COVID-19, membuat semua tatanan kehidupan termasuk pendidikan harus menjalankan segala kegiatan dari rumah. Hal ini tidak menjadi hambatan untuk mahasiswa berhenti belajar, karena perkembangan zaman sekarang ini tidak lepas dari teknologi informasi yang sudah sangat berkembang. Saat ini mungkin manusia sudah tidak bisa lepas dari teknologi yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berkirim pesan, berbelanja online, memesan transportasi online, dan sebagainya. Oleh karena itu, aspek pendidikan pun banyak dimudahkan oleh adanya teknologi, terutama pada saat pandemi seperti ini yang menyebabkan tidak bisa melakukan pembelajaran bertatap muka secara langsung di dalam kelas. Pembelajaran baik daring maupun luring haruslah menggunakan media pembelajaran yang baik dan relevan, sehingga bisa mengantarkan mahasiswa mendapatkan tujuan dan hasil pembelajaran yang maksimal. Dalam alternatif pembelajaran di masa pandemi ini, pemerintah menganjurkan untuk menggunakan teknologi informasi dan internet untuk kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang diadakan secara online sangatlah banyak, seperti Google Classroom, e-learning, situs pembelajaran online berbayar, dan sebagainya. Belajar secara online pastinya tidak mudah dilakukan baik itu oleh guru maupun oleh siswa, karena motivasi dalam belajar pun berkurang. E-learning sebagai sebuah inovasi dalam dunia pendidikan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dalam menjawab tantangan globalisasi dalam pendidikan digital. Penggunaan media seperti e-learning dalam suatu proses pembelajaran diharapkan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah kemandirian belajar peserta didik, karena dalam penggunaan memungkinkan mengajarkan siswa mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas di dunia internet, sehingga memunculkan kreativitas siswa dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Pembelajaran akidah akhlak dengan melewati segala proses pembelajaran yang mewujudkan tentang penanaman nilai-nilai agama dengan tidak melupakan etika sosial melalui pendekatan-pendekatan yang ada, namun dengan pembelajaran daring mengharuskan penanaman nilai-nilai akhlak menjadi kurang maksimal. Tidak adanya interaksi langsung antara guru dan siswa menjadikan kurang terpantaunya perkembangan akhlak siswa. Hal tersebut memaparkan bahwasanya pembelajaran melalui e-learning memiliki kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran. MTS Al-Mukhtariyah merupakan salah satu sekolah swasta dengan basic agama yang menerapkan pembelajaran berbasis e-learning. Sekolah ini merupakan sekolah yang sadar akan pentingnya pembaharuan pendidikan. Pemanfaatan e-learning ini juga sekaligus memanfaatkan dengan baik sistem yang telah disediakan oleh Kemenag untuk sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam. Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran harus benar-benar dipantau pelaksanaannya.
Tidak hanya itu saja, pada penerapan implementasi pemanfaatan teknologi ini belum dilakukan secara maksimal oleh sekolah maupun peserta didik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya siswa yang belum mempunyai gadget untuk mendukung penggunaan e-learning. Kekurangan dari penerapan e-learning di MTS Al-Mukhtariyah dilihat dari interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antara pelajar itu sendiri masih berkurang. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya pemahaman kasusnya dalam penerapan akhlak pada kehidupan sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Implementasi e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di masa pandemi, penelitian di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran pendidikan agama Islam pada umumnya kurang diminati oleh siswa karena cara mengajar guru yang monoton. Kedua, metode dan teknik pembelajaran yang masih konvensional dan terkadang membuat suasana belajar menjadi kurang menyenangkan. Ketiga, tingkat keaktifan siswa dalam belajar yang masih rendah. Ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong selama pandemi. Kedua, apa saja strategi guru dalam pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. Keempat, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong selama pandemi. Kedua, untuk mengetahui strategi guru dalam pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. Ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Al-Mukhtariyah Bayongbong. Kelima, manfaat dan kegunaan penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis dan kedua secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya kajian dalam memahami implementasi pembelajaran berbasis e-learning, khususnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak dan umumnya pada mata pelajaran lain di masa pandemi. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti lainnya. Kedua, manfaat praktis. Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kuliah. Yang pertama bagi peneliti, kedua bagi guru, ketiga bagi sekolah, dan keempat bagi masyarakat. Yang keenam yaitu kerangka pemikiran. 7. Penelitian terdahulu. Penelitian Oktaviani Anwar mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2020 dengan judul skripsi implementasi pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Hasil dalam penelitiannya menjelaskan bahwa guru dan sekolah melakukan upaya-upaya untuk keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis e-learning. Sekolah berusaha meningkatkan aplikasi pendukung e-learning seperti Google Classroom, YouTube. Strategi yang dilakukan oleh guru pada masa pandemi COVID-19 di SDN Muhammadiyah Plus Salatiga seperti mengirim video pembelajaran, persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu di sini peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang implementasi e-learning, namun juga terdapat perbedaan, yaitu penelitian di atas memfokuskan penelitiannya terhadap implementasi e-learning pada jenjang SD, sementara penulis di sini lebih memfokuskan terhadap implementasi e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di masa pandemi. 8. Metodologi penelitian. Penelitian kualitatif ini, peneliti bermaksud akan memaparkan data secara deskriptif dengan mengkaji dan menganalisis penerapan pembelajaran menggunakan e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Teknik data penelitian ini lebih fokus pada pembahasan atau penerapan tentang kualitatif, di mana penelitian deskriptif kualitatif merupakan upaya untuk memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan tetapi memaparkan situasi. Didukung dengan data-data pendukung seperti mendokumentasikan ketika di lapangan, hasil wawancara dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian diantaranya ada 3. Yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.